standar isi begitu ya, ada standar dosen ya, ada standar penilaian dan seterusnya. Kemudian di standar penilaian udah ada standar penilaian ya, kemudian di pengelolaan sehingga ada 8 standar pendidikan pengajaran yang dikelompokkan menjadi 3 standar luaran besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama standar luaran, standar proses dan masukan. Begitu juga untuk standar penelitian Bapak Ibu ya. Ini untuk luaran penelitian juga diukur ya. Kemudian standar proses penelitian, standar masukan. Nah, tentu Bapak Ibu dari standar yang diimplementasikan, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ikut serta dalam sosialisasi standar baru yang diterbitkan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing ya. Artinya kalau nanti perguruan tinggi tetap mengimplementasikan standar yang lama ya Pak Indra, artinya itu disepakati sudah mengakomodasi kebutuhan Permen 53 tahun 2023. Atau Bapak Ibu perguruan tinggi memutakhirkan standar ya, memutakhirkan standar sehingga ada sosialisasi penetapan standar yang sesuai dengan Permen 53 tahun 2023 begitu Bapak Ibu. Memang kalau standar yang lama masih bisa diterapkan begitu Bapak Ibu karena diberikan keleluasaan begitu Bapak Ibu perguruan tinggi untuk menyesuaikan standar yang ditetapkan ya Pak Rahman ya Bapak Ibu ya. Mungkin izin Bapak Ibu bagaimana implementasi standar Permen 53 ini, apakah mungkin ya Pak Indra di kampusnya sudah disosialisasikan atau masih belum atau masih sedang proses, bisa menyampaikan ke kami seperti apa Pak Indra? Silakan Pak Indra, mohon izin kita diskusi ya Pak. Ya, ini perlu perbaikan nih Pak, karena baru yang nomor 53 ini kan. Ya. Sebelumnya kita semua ini perlu penyesuaian lagi. Betul. Proses. Cuman nah ini nanti terkait dengan pemerintahan yang baru ini nanti ada menteri baru ada. Ya, saya setuju Pak Indra ya, karena menteri yang baru ya Pak Rahman ya Bapak Ibu semua izin. Karena standar ini memang regulasinya diatur kalau kita berdasarkan kebijakan regulasi yang ada di pemerintah ya Pak Indra ya. Kita akan tunggu ya Bapak Ibu standar-standar yang sudah akan dirumuskan. Tapi Bapak Ibu izin ya Pak Indra, Bapak Ibu semua bahwasanya untuk tahun 2025 per Januari Kemendikbudristek sudah menetapkan Permen 53 akan berlaku begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu izin kita masuk ke poin-poin sub-sub yang paling rigid Bapak Ibu, di antaranya adalah standar kompetensi lulusan Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa pembeda ya Pak Hamdani terkait dengan mahasiswa ya. Bagaimana mahasiswa sarjana atau sarjana terapan kalau dulu wajib Bapak Ibu ya, Bu Indah ya, menyusun skripsi. Mungkin di Permen 53 Bapak Ibu di sini tugas akhir tidak mesti bentuknya skripsi Bapak Ibu ya. Jadi boleh proyek ya, boleh bentuk lain atau prototype atau juga jalur publikasi ya. Yang penting nanti Bapak Ibu di perguruan tinggi menetapkan kebijakan ya untuk mahasiswa lulus sarjana terapan atau sarjana itu wajib menyusun apa saja. Itu ya standar yang ditetapkan perguruan tinggi Bapak Ibu yang menjadi acuan ya untuk pemberlakuan. Sehingga di Permen 53 ini Bapak Ibu di program studi sebagai dosen pembimbing diberi keleluasaan. Mahasiswa tidak hanya menyusun skripsi begitu. Begitu juga untuk program studi magister Bapak Ibu ya di sini untuk program doktor ya terapan atau doktor itu. Kalau yang lama wajib ya menerbitkan. Silakan siap. Izin Pak Ishak, ini menarik ini. Pak Safir, silakan Pak Safir. Wah ini Pak Safir, mantap. Ini kemarin saya ada studi kasus mirip seperti ini sebenarnya nih. Studi kasus, jadi kemarin saya mengisi modul pembelajaran kepada SMK negeri nih. Terus ada pertanyaan menarik nih berkaitan dengan kompetensi lulusan. Nah, jadi pertanyaannya pertama dari ini juga menarik ke kita selaku perguruan tinggi. Kan harapannya ketika kita mengajar masuk semester 1 atau semester 2 mungkin Bapak Ibu yang mengajar basic pembelajaran dari masing-masing program studinya akan merasa lebih dimudahkan ya atau lebih menyenangkan ketika anak-anak didik tersebut memang sudah membawa bekal gitu dari sekolahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang cukup menarik juga oleh guru-guru di SMK tersebut, apa sih yang kami persiapkan nih? Nah, kan gitu kepada anak didik
kami agar ketika masuk ke perkuliahan tidak terlalu tertinggal. Itu yang pertama tuh, yang saya sharing aja ya Pak Ishak ya. Ya silakan Pak Safir. Terus yang kedua, ini juga pertanyaan yang menarik juga gitu. Kenapa? Karena kita berdasarkan standar kompetensi lulusan dan pemberlakuan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saking merdekanya kadang kita bingung gitu ya. Jadi anak-anak tuh bisa loncat kanan loncat kiri kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang menariknya adalah bagaimana tuh kalau nanti dari SMK ke perkuliahan itu seperti apa? Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga buat kita akademisi di perguruan tinggi seperti itu. Karena banyak juga nih anak-anak kita justru ketika MBKM mohon maaf itu malah beda jurusan seperti itu atau tidak sesuai dengan prodinya ketika mengambil MBKM. Itu banyak. Waktu itu saya ada kasus nih agak lucu. Ini anak saya sendiri gitu. Justru ngambilnya kalau tidak salah waktu itu fakultas lain gitu, bukan fakultas ekonomi gitu. Kalau syukur-syukur fakultas ekonomi kan 1-2 masih nyambung. Misalkan saya dengan Pak Dr. Asep, misal anak saya ngambil manajemen walaupun core-nya dia akuntansi, itu masih enak tuh ketika dikonversi. Kalau beda banget, itu kan seperti apa gitu. Tiba-tiba emang dia dapat di mana ngambilnya kelautan. Hanya jauh gitu nyeburnya ketika melakukan konversi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri seperti itu sih Pak Ishak. Dan terakhir, karena tadi ada terapan, kebetulan juga saya diamanatkan nih ke terapan ini nanti. Kita kan mengejarnya bukan penelitian kayak gitu, tapi lebih kepada rekognisi, haki kayak gitu. Jadi ini punya challenge tersendiri gitu, karena beda dengan penelitian dengan adanya rekognisi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ishak. Ya, baik Pak Safir, Ramdhani luar biasa ya, menyampaikan beberapa poin terkait dengan best practice yang ada di lapangan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait dengan pemenuhan ya Bapak Ibu ya, kompetensi yang ada di level sekolah menengah atas atau kejuruan ya Pak Safir untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama tentu Bapak Ibu ya, tentu kita melalui KKMI Bapak Ibu ya, ada jenjang level KKMI yang harus dicapai. Mungkin nanti ada di slide yang akan disampaikan, yang harus dicapai setiap satuan pendidikan ya kompetensinya ya. Kita di sarjana atau magister ya kita harus pas ya jenjang KKMI apa yang harus dicapai begitu ya, sehingga kompetensi misalkan di sekolah menengah atas ya SMA atau ini ya, dia mungkin kita targetkan ada di level 3 begitu ya, sehingga nanti capaian pembelajaran atau tujuan acuan pembelajaran yang disetting kalau merujuk pada kurikulum merdeka ya Pak Safir akan didesain untuk mencapai level 3 untuk sekolah menengah. Tentu Bapak Ibu yang kedua Pak Safir, di program studi tadi kami sampaikan pasti punya kekhasan ya, punya profil. Nah tentu mahasiswa kita, calon mahasiswa kita ya Pak Cornelius ya Bu Indah, Pak Niko akan melihat ini program studi akuntansi OHAMKA profilnya apa nih ya. Nah nanti kekhasannya akan dilihat, oh ternyata menjadi daya tarik ya, jadi akan mencoba, karena di kompetensi lulusan itu akan menetapkan salah satunya adalah profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi yang pertama itu, yang kedua program studi harus kuat ya, menjaring profil yang betul-betul diminati Pak Safir ya, sehingga nanti sekolah SMK ketika dia lulusannya mau menjadi tenaga praktisi, misalkan akuntan teknis misalkan ya, sehingga nanti dia masuk ke UHAMKA. Kenapa UHAMKA punya profil ini, mahasiswanya mampu apa? Tentu juga program studi lain di luar UHAMKA, prodi sejenis bisa menguatkan profilnya Bapak Ibu ya, sehingga menjadi daya tarik ya para calon mahasiswa khususnya di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk menjawab kompetensi yang ada di sekolah tentu kita secara nasional merujuk pada level KKMI. Kemudian untuk program studi kita secara profil harus mengakomodasi kebutuhan atau tren atau minat dari calon mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita bisa bergabung di program studi yang Bapak Ibu
Abdi gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Safir terkait dengan kegiatan ini ya, dosen dalam provinsi bidang kolaborasi ya. Tentu kalau kami sepakat ya Pak Safir ya bahwa ini yang diminta adalah luarannya, entah itu buku, paten. Tapi Bapak Ibu untuk mengakomodasi kolaborasi bidang penelitian, tentu juga bisa mengakomodasi dari mahasiswa ya, melibatkan mahasiswa bidang kegiatan PKM. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu dalam proses pembelajaran mungkin ya Bapak Ibu sebagian besar sudah melakukan integrasi ya Pak Indra. Misalkan Bapak Ibu melakukan kajian keilmuan ya, kajian program studi Bapak Ibu ya. Misalkan saya nih home base-nya di pendidikan matematik. Saya melakukan riset ya. Riset saya sampaikan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ternyata mahasiswa kita ada yang tertarik, wah, kita bisa kolaborasi begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini menjamin tadi ya adanya kolaborasi untuk bidang penelitian, bidang PKM tidak hanya melahirkan yang namanya publikasi ya Pak Safir, sehingga nanti kinerja-kinerja program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan itu bisa tersampaikan begitu ya Pak Safir ya. Mungkin poin itu ada yang mau disampaikan dulu Pak Safir dari poin yang kami sampaikan terkait tadi ya kompetensi KKNI ya pada secara nasional sekolah menengah atas itu harus mampu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bagaimana kita bisa melihat ketercapaian tadi ya bahwa MBKM ya Pak Safir ya. Ini kebijakan Bapak Ibu ya. Kami sering diskusi juga dengan LP3 dengan LL Dikti Bapak Ibu, ternyata banyak bidang mata kuliah kita itu dikonversi dengan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak setara atau mungkin secara keilmuan jauh Bapak Ibu ya. Nah, tentu yang pertama Bapak Ibu ada kebijakan bahwasanya untuk CPL ya, atau CP program studi Bapak Ibu itu harus sudah terukur minimal di semester 5 Bapak Ibu, sehingga semester 6, 7, 8 mahasiswa itu boleh mengambil program-program yang disampaikan oleh Pak Safir tadi ya, 8 skema ya, mungkin di slide kami itu ada ya, program MBKM ada 8 ya, program MBKM yang mungkin Bapak Ibu sudah terlibat. Nah, jadi syarat utamanya mungkin nanti Bapak Ibu dikuatkan di program studi CPL CP ya, capaian pembelajaran itu harus sudah tercapai, harus sudah terukur di 5 semester awal. Sehingga nanti program studi ya bisa mendesain program MBKM di semester 6, 7, 8. Tadi ya targetnya maksimum ada 20 SKS ya Pak Safir. Sehingga nanti program studi akan menyusun POB atau SOP atau panduan rekognisi. Jadi ada mata kuliah yang sudah disepakati ya Pak Cornelius. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan kita. Jadi mata kuliah apa saja yang bisa terrekognisi dengan program MBKM yang tersedia. Itu sudah harus dipublish Bapak Ibu ya. Mahasiswa sudah harus tahu dan tim rekognisi harus sudah paham. Dan kita dosen harus mengikuti kebijakan. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena tadi ya di permennya Bapak Ibu di nomor 3 tahun 2020 itu sudah tertuang ya kurikulum berorientasi pada MBKM. Kemudian dikuatkan lagi Bapak Ibu ya di Permen 53 tahun 2023 ya Pak Safir ya bahwa program MBKM itu harus mengikuti tadi ya kami sampaikan CP-nya sudah terukur di semester 5 sehingga tadi ketika ada gap antara mata kuliah itu tidak terlalu tinggi gapnya gitu ya karena capaian pembelajaran sudah selesai di forum mata kuliah di semester 1, 2, sampai 5 sehingga semester 6, 7, 8 mengikuti program-program lengkap begitu. Kemudian Bapak Ibu selain Permen nomor 53 Bapak Ibu MBKM ini berlapis nih tadi yang di mukadimah awal ya Pak Niko sudah kami sampaikan untuk pantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi melalui jalur atau mekanisme otomasi ya Pak Indra ya. Jadi perguruan tinggi Bapak Ibu nanti yang akan habis masa di tahun 2025, 2026, 2027 sampai seterusnya akan dipantau akan terakreditasi atau tidak terakreditasi dengan partisipasi minimal lebih dari 10% mengikuti MBKM. Wah ini lebih berat lagi nih Pak Safir ya bahwa Kemendikbud memang harus secara kuat meminta partisipasi perguruan tinggi ya untuk mengikuti program MBKM berlapis ya regulasinya Bapak Ibu ya diatur di 53 tahun 2023 kemudian diatur dalam instrumen pantauan ya
evaluasi mekanisme otomasi Bapak Ibu ya untuk perguruan tinggi. Saya yakin di program studi juga nanti akan dimonitor ya bagaimana keterlibatan MBKM, sehingga ini menjadi bagian yang harus dipahami oleh kita Bapak Ibu sebagai dosen, tentu mahasiswa kita Bapak Ibu ya, bahwasanya program MBKM ini menjadi poin atau alternatif pengembangan sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Safir yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang bisa disampaikan, kami persilakan Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Silakan Pak Rahmat Siap. Pak Rahmat Siap. Saya justru tertarik dengan Permen 5323 yang semangatnya itu loh Pak. Betul. Menyikapi sikap skripsi yang tidak diwajibkan, S3 wajib publikasi, itu diwajibkan. Nah itu kita kampus atau dosen kita menyikapi seperti apa itu Pak Is? Siap. Itu udah barangkali Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu ya Pak Rahman ya. Bapak Ibu kita sebagai dosen dan tentu akan terus disampaikan oleh perguruan tinggi ya melalui sosialisasi ya kegiatan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu mekanisme yang harus kita siapkan adalah Bapak Ibu yang pertama menyiapkan standar ya, atau kebijakan atau regulasi yang akan diadopsi, regulasi yang akan ditetapkan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu ya, yang merupakan otoritas yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi untuk menetapkan standar ya Pak Rahman ya. Tadi yang sampaikan dalam standar kompetensi lulusan. Nah, di sini diatur bahwa mahasiswa yang lulus itu harus mengikuti atau harus menyusun apa saja ya. Itu harus ada ditetapkan. Sehingga dosen kita sebagai pelaksana nggak bingung ini skripsi atau publikasi atau skripsi dan publikasi karena kita diminta buat BKD atau buat kenaikan pangkat, nanti buktinya apa nih Pak Rahman. Nah, sehingga mahasiswa nyusun 2 kali nih Pak Asep ya, menyusun skripsi, menyusun publikasi. Nah, itu offside Bapak Ibu. Jadi izin ya Bapak Ibu, yang pertama tentu yang harus dikuatkan adalah standar yang kita tetapkan baik di standar pendidikan, standar penelitian, standar PKM maupun standar tambahan lainnya ya, sehingga nanti dosen tidak bingung. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan itu tentu pedoman ya, setelah standar tentu ada mekanisme SOP dan pedoman. Sehingga ketika pelaksanaan MBKM Bapak Ibu ya, mungkin di sekolah Bapak Ibu, di universitas Bapak Ibu ada nggak sekolah magister ya melaksanakan MBKM. Tapi kalau kami di UHAMKA untuk level magister belum menyelenggarakan MBKM, dan tentu ada di program kesehatan ya, khususnya kedokteran itu sulit sekali kita melaksanakan program-program MBKM begitu ya, sesuai dengan kebijakan. Sehingga ada turunannya Pak Rahman ya, selain tadi standar ada kebijakan pedoman, ada panduan di masing-masing pelaksana MBKM baik di program studi itu maupun di fakultas, sehingga nanti pelaksanaannya akan sampai. Yang ketiga tentu ada proses sosialisasi ya kebijakan dari Permen 53 ini Bapak Ibu ya, yang diadopsi menjadi kebijakan perguruan tinggi. Nah, tentu dari sosialisasi ini Bapak Ibu disampaikan kepada stakeholder Bapak Ibu, baik kita sebagai dosen, pendidik atau mahasiswa sebagai pelaku utama begitu ya, sehingga tersampaikan mahasiswa itu tidak dirugikan Bapak Ibu. Sekali lagi ketika ada laporan dari mahasiswa, kita akan kena efek atau dampak dari pelaporan tersebut ya, khususnya dalam warning begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Aji atau Pak Bapak saya boleh bicara sedikit Pak. Silakan Pak Asep, silakan Pak Asep. Ini tadi sama dengan Bapak pembicara terdahulu bahwa beberapa hal yang memang masih membingungkan di dalam implementasi di lapangan terkait dengan Permendikbud-Dikti yang nomor 53 ini Pak 2020. Ya Pak Asep. Contohnya yang S1, saya kemarin punya pengalaman mahasiswa ada 3-4 orang yang mau ambil non skripsi begitu, tetapi ditargetkan harus Sinta 2 gitu. Ini anak-anak unggul. Akhirnya lebih cepat dari mahasiswa yang bikin skripsi gitu. Mahasiswa yang bikin skripsi dalam waktu 1 semester bisa lulus, bisa ujian, sedangkan yang
yang ikut jurnal, bikin jurnalnya draftnya 3 bulanan, tetapi belum diterbitkan oleh jurnal Sinta 2, sehingga dia datang ke saya, Pak, ini bagaimana? Teman-teman pada lulus, saya jurnal kok belum lulus, ini bagaimana gitu. Akhirnya mahasiswanya stres, mohon maaf kita ambil jalan keluar, akhirnya kamu bikin skripsi aja dulu, saya bilang gitu. Karena orang juga bikin skripsi bisa dijurnalkan. Jadi dari topik yang dia pilih jurnal, kemudian bikin skripsi, ya dalam 2 bulan, 3 bulan udah selesai, karena dia sudah nyebar kuesioner, sudah apa. Jadi akhirnya dia lulus dengan skripsi, tetapi jurnalnya sampai sekarang belum terbit. Nah, ini salah satu kesulitan di lapangan yang dihadapi oleh kami sebagai pengajar, sebagai dosen. Yang kedua, itu tadi Pak Dr. Ishak, ini saya melihat bahwa S3 sekarang kan tidak perlu jurnal. Padahal kan kemarin-kemarin ini yang menjadi momok ya. Orang sudah selesai selesai disertasi, belum lulus gara-gara jurnalnya belum terbit. Nah, sekarang ini ada nggak tahu ini kemudahan atau bagaimana menyikapinya ini. Jadi apakah masih simpang suara yang mengatakan harus di Sinta 1 katanya, tetapi tidak di Scopus. Nah, mohon arahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep ya yang sudah menyampaikan beberapa fakta ya yang terjadi di lapangan terkait dengan proses mekanisme ya tugas akhir Bapak Ibu. Sekali lagi izin Bapak Ibu ya, perguruan tinggi atau Bapak Ibu di fakultas ya, karena kebijakan itu bisa di level fakultas dan program studi, wajib ya menerjemahkan atau menyederhanakan ya, atau membuat alur ya Pak Asep ya, sehingga pelaksana kita di lapangan itu sebagai dosen tidak bingung. Yang pertama tentu Bapak Ibu, regulasi turunan yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu menjadi penting. Kenapa Bapak Ibu? Tadi ketika program studi sudah memutuskan jalur publikasi tugas akhir, maka aturan mainnya harus secara detail ya diatur di fakultas atau di universitas Bapak Ibu. Ya, misalkan tadi ya, kebijakan publikasi. Nah, ini Bapak Ibu harus ada turunannya ya, kebijakan publikasi. Ya, tadi apakah ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya, bisanya gitu ya Pak Asep ya. Betul. Kalau nanti Sinta 3 atau 4 ya biasanya ada degradasi nilai Bapak Ibu. Kalau kami di Fakultas Keguruan itu ketika sudah masuk Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4 itu ada degradasi nilai begitu ya, sehingga aturan itu menjadi panduan kita menjadi pelaksanaan dari standar yang ditetapkan. Yang kedua Bapak Ibu, waktu ya, tentu kalau jurnal ini masing-masing jurnal ya Bapak Ibu itu beda masa terbitnya Bapak Ibu ya. Tentu kita Bapak Ibu sebagai dosen kalau sudah mengarahkan mahasiswa untuk jalur publikasi, kami harap tidak menyusun skripsi, kecuali tadi ada strategi kebijakan khusus ya Pak Asep ya, karena untuk mengakomodasi, sehingga Bapak Ibu nanti dalam aturan disebut ya, bahwasanya mahasiswa cukup melampirkan bukti bahwa artikelnya akan dipublish pada bulan keberapa, tahun keberapa, itu menjadi bukti ya. Kalau memang LOA ya Pak. Iya, LOA ya Pak Asep ya, ini karena tadi ya untuk mengakomodasi kesulitan mahasiswa ya ketika lama terbit. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita sampai terbit ya kita juga susah ya untuk menunggu terbit jurnal karena mereka punya aturan lain. Maka mahasiswa juga diberikan kemudahan administrasi karena LOA itu sudah bisa dipastikan mahasiswa terbit ya Pak Asep ya pada jurnal tersebut pada volume dan tahun yang ditentukan. Saya kira ini bisa menjadi penting sehingga tadi kami sampaikan poinnya ada di regulasi pendidikan tinggi yang ada di kampus Bapak Ibu masing-masing ketika sudah menetapkan jalur tugas akhirnya seperti apa macamnya begitu ya. Kemudian kalau publikasi diatur Sintanya Sinta berapa, Q berapa begitu ya, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang jelas. Mungkin pendanaan ya Pak Asep ya, jadi diatur ulang nih kalau mahasiswa jalur publikasi apakah kos dia untuk membayar ditanggung perguruan tinggi atau ditanggung oleh mahasiswa masing-masing. Saya kira ini harus jelas Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ditagih oleh mahasiswa, saya sudah publish nih Pak, mohon
bayaran kuliahnya mau dialokasikan untuk bayar jurnal. Waduh, ini menjadi PR lagi ya Pak Cornelius ya, Bapak Ibu Bu Indah ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cerita ya best practice terkait dengan implementasi selain skripsi atau tugas akhir yang diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu, di kampus Bapak Ibu maksud kami Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Asep ya, poin yang mungkin sama-sama kita evaluasi untuk melayani mahasiswa agar tetap lulus tepat waktu Bapak Ibu ya, sehingga tidak dirugikan melalui mekanisme tugas akhir maupun melalui skripsi Bapak Ibu ya. Tentu terkait dengan level jenjang Bapak Ibu, level jenjang magister yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Asep bahwasanya magister itu doktor itu tidak lagi dikejar-kejar dan harus publish begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu untuk standarnya kemarin kami di Monmap begitu ya untuk pembukaan S3 pendidikan Bapak Ibu ya. Ternyata asesornya itu memang menelusur Pak Asep ya. Kalau mahasiswanya sudah bisa publikasi lebih dari 3 artikel, apakah harus menyusun disertasi begitu pertanyaannya? Dan ini kualitasnya udah Q1 Q2A. Jadi UHAMK atau Bapak Ibu perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan standar yang sesuai dengan apa yang berlaku begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kita diberikan keleluasaan untuk menetapkan apakah program doktor itu harus disertasi atau publikasi dengan memperhatikan reputasi atau akreditasi dari jurnal. Nah, ini menjadi dasar untuk Bapak Ibu tuliskan di standarnya masing-masing program studi atau fakultas begitu ya Pak Asep, sehingga ini menjadi rujukan kampus Bapak Ibu. Di kampus A ini nggak perlu disertasi nih, cukup publikasi ya. Mungkin ada juga standarnya by riset ya, mungkin nanti dibedakan antara program by riset, program reguler dengan standar-standar yang ditargetkan begitu ya Pak Asep ya. Saya kira ini Bapak Ibu mungkin kita harus kuat di regulasi perguruan tinggi sehingga jelas aturan main mahasiswa kita tidak dirugikan begitu ya Pak Haji ya. Silakan Pak Haji, kayaknya mau ada respon, silakan. Mau izin bertanya Dokter? Silakan Prof ya. Ya, saya tuh pernah membaca di beberapa perguruan tinggi itu mengembangkan prinsip berdasarkan RESLIP. Nah, apakah prinsip tersebut harus menjadi pedoman untuk pengembangan mutu perguruan tinggi atau disesuaikan kebijakan perguruan tinggi tersebut, Dokter? Oke. Prinsip apa Prof? Izin Prof? RESLIP ya. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Memang seperti yang kami sampaikan Pak Haji ya, Bapak Ibu semua, bahwasanya perguruan tinggi itu berhak secara otomasi menetapkan kebijakan ya sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing ya Pak Haji ya. Tadi kalau perguruan tinggi sudah memilih suatu metode atau model yang sudah ditetapkan, maka itu menjadi otoritas perguruan tinggi dan kita sebagai dosen mengikuti ya aturan kebijakan yang sudah ditetapkan. Mungkin contoh ya Pak Haji ya, kami di UHAMKA merupakan bagian dari PTMA, sehingga standar perguruan tinggi kami sepenuhnya merujuk pada standar yang ditetapkan oleh PTMA. Selain itu kami juga mengembangkan standar khas UHAMKA begitu, misalkan contoh ya Pak Haji ya, di sisi di bagian tata pamongnya misalkan ya Pak Asep ya, sehingga kami dengan PTMA itu bagian yang tidak terpisahkan, tapi kami secara otoritas perguruan tinggi bisa mengimplementasikan standar-standar yang sudah kami tetapkan sebagai kekhasan begitu Pak Haji. Jadi poinnya itu dibolehkan sebagai perguruan tinggi yang memiliki otoritas Pak Haji untuk mengimplementasikan suatu standar atau metode atau strategi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Saya kira itu Pak Haji. Berarti sesuai kebijakan perguruan tinggi masing-masing ya? Betul Prof. Ya. Yang pasti Bapak Ibu harus mengakomodasi Permen 53 tahun 2023 terkait dengan standar penjaminan mutu yang terdiri dari 3 prinsip. Nah itu harus masuk ya Pak Haji ya. Nanti selebihnya pelampauan kita klaim begitu ya Pak Haji. Terima kasih Dokter. Ya Prof, sukses selalu terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Tapi alhamdulillah sudah sampai ya Pak Haji ya sosialisasi kebijakannya ke Bapak ya, sebagai stakeholder. Baik Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu, terkait dengan ini kami izin ya, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ya bersama kita untuk menyampaikan best practice. Nah, seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, misalkan contoh di standar kompetensi lulusan. Nah, ini mencakup dalam beberapa aspek Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah di sini Bapak Ibu dari poin A ya sampai poin D Bapak Ibu, kita coba lihat di sini untuk program studi ya. Di sini kita kapan umum ya Bapak Ibu ya, dibutuhkan untuk penguasaan pengetahuan dan teknologi serta bidang kajian. Nah, ini aspek ini sangat detail Bapak Ibu ya, dan membuka peluang untuk dieksplor Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, capaian pembelajarannya Bapak Ibu ini disusun oleh UPPS ya, unit pengelola program studi itu fakultas Bapak Ibu ya, atau universitas Bapak Ibu ya. Kalau dulu CP disusun oleh program studi. Nah, di Permen 53 ini disusun ya oleh unit pengelola program studi. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang punya target visi ya kelembagaan itu di fakultas Bapak Ibu ya. Sehingga nanti visi keilmuan itu ada di program studi. Sehingga CPL ini mungkin di Permen 53 dituliskan ya, disusun oleh PPS atau fakultas ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin izin Bapak Ibu kita ke poin selanjutnya. Nah, standar proses, saya kira demikian juga sama Bapak Ibu ya untuk standar proses, standar pendidikan, standar penilaian, dan masukan ini. Nah, Bapak Ibu ya, nih standar isi ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kurikulum. Ya, tadi kami sampaikan di awal Bapak Ibu ya, sebagai dosen kita diminta kontribusinya, entah nanti sebagai apa ya, evaluator gitu ya, untuk mendiskusikan apakah kurikulum yang sudah disesuaikan itu mencakup ya. Yang pertama tentu ada capaian pembelajaran, masa tempuh, metode pembelajaran, modalitas ya, syarat kompetensi, penilaian hasil, kemudian materi pembelajaran ya. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan program studi mengakomodasi rekognisi masa lampau. Nah, mungkin Bapak Ibu di program studinya sudah mengimplementasikan RPL ya Bapak Ibu ya. Bagaimana rekognisi masa lampau ini sangat didorong di Permen 53 tahun 2020 ya, sehingga bisa menjadi poin pelaksanaan RPL. Oke Bapak Ibu, untuk standar dosen ya saya kira sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Di sini kompetensi yang diminta secara khusus Bapak Ibu ya, dosen itu kompetensi pedagogik ya, kepribadian, sosial, profesional gitu ya. Yang terus setiap semester ya Bapak Ibu ya dilakukan monep ini ya, melalui yang diisi oleh mahasiswa gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk mekanisme monep untuk menjaring kompetensi dosen ini, ya, 4 kompetensi. Nah, Bapak Ibu bisa best practice. Bapak Ibu pernah dinilai di perguruan tinggi ya, Bapak Ibu Bu Dini pernah diobservasi terkait dengan keterlaksanaan kompetensi pedagogi, kepribadian dan sosial, profesional. Pernah Bapak Ibu mendapatkan penilaian ini dari mahasiswa? Kalau kita kenalnya Edom ya Bu Hani ya. Bu Hani pernah dinilai. Gimana feedbacknya Edom nih Bu Hani? Edom itu berhenti pada isian mahasiswa atau Bapak Ibu dapat feedback dari Pak Prodi atau PPS ya, fakultas? Ya, Bu Dian, pernah dapat Edom Bu Dian? Evaluasi dosen dari mahasiswa? Saya boleh bicara Pak Isa? Silakan Prof, silakan kita ini ya. Silakan. Kita sharing saja. Ya. Jadi kalau kami di Fakultas Ekonomi, Pak Asep ya. Jadi setiap akhir masa kuliah, kemudian ada forum dosen. Jadi kita semua dosen dikumpulkan, khususnya dosen tetap, tetapi akhirnya hadir juga. Jadi itu evaluasi dibuka itu Pak, dibuka. Jadi nilainya juga ada ya, nilainya kita apakah 3, sekian, apakah 4, sekian, apakah di bawah itu. Bahkan ada 3 kriteria
dosen itu akhirnya ada komen dari mahasiswa itu disimpulkan dosen ini diteruskan untuk mengajar, diganti, ada gitu Pak, diganti atau ada 3 itu Pak ya. Jadi ada yang tidak disukai kayak seperti itu. Jadi itu memang menjadi di satu pihak itu bagus, terbuka dan baik, tapi di satu pihak ada dosen yang nggak terima juga. Bilangin minta diganti, ini pasti mahasiswa yang ngasih nilai ke saya ini mahasiswa yang sama saya suka dimarahin katanya, kira-kira begitu. Nah, jadi, tetapi bagi kami ini menarik, artinya kan supaya dosen itu berbenah diri, karena ini adalah hasil evaluasi dari mahasiswa terhadap mahasiswa terhadap dosen untuk mengupgrade terus ilmunya, mendekatkan sistem pendidikan, proses belajar mengajar dengan cara-cara yang lebih modern terhadap anak-anak milenial, karena beda dengan zaman dulu kita hanya one way. Kalau sekarang harus banyak diskusi, harus kadang-kadang ya kita harus hargai kalau mereka berpandangan berbeda, ada mengkritisi kita, Pak menurut saya kayak begini. Saya pernah ada satu mahasiswa mengkoreksi teori saya, Pak ini teorinya bukan begitu Pak, implementasi ini bukunya diunjukin sama dia. Saya oh iya betul nih, saya minta maaf ya, ini saya salah menerjemahkan, tidak apa-apa. Dia bawa buku bahasa Inggris, diunjukin bahwa ini Pak teori sudah berubah seperti itu. Jadi tidak, saya kira kita di zaman sekarang tidak malu untuk mengatakan bahwa suatu ketika mahasiswa akan mengkritisi kita dan mungkin ilmunya lebih aktif daripada kita, dan kita harus berbenah diri. Jadi evaluasi dosen dilakukan di Fakultas Ekonomi di UHAMKA kami sangat terbuka, dan itulah ada suratnya dibagikan. Demikian Pak Ishak, terima kasih. Siap Prof. Ya, Pak Asep, terima kasih. Ini best practice ya yang disampaikan oleh Pak Asep itu terkait dengan tadi nih Prof ya, standar dosen, bahwa dosen itu harus memenuhi kompetensi pedagogik ya, kepribadian, sosial, profesional. Jadi Bapak Ibu akan dinilai, kita sebagai dosen itu selalu dinilai, dievaluasi ya kinerjanya oleh mahasiswa. Tentu Bapak Ibu indikator-indikator yang diukur sudah mengakomodasi dari 4 kompetensi ini. Sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan feedback yang disampaikan oleh Pak Asep tadi ya, terkait dengan proses-proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan, khususnya mengampu pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu begitu ya, sehingga nanti program studi memberikan pembinaan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah maksud kami Bapak Ibu, ketika kita di Monet itu menjadi bagian yang memang ada regulasinya begitu ya Pak Asep ya. Tidak hanya keinginan program studi atau keinginan unit mutu begitu ya, atau keinginan fakultas ya tadi ya, untuk memastikan bahwasanya standar dosen ini memenuhi kualifikasi kompetensi yang dimaksud, yaitu tadi ya 4 kompetensi tadi. Sehingga tadi kalau Pak Asep ada punishment-nya ya Pak, kalau kinerjanya kurang ini nanti bisa jadi tidak mengajar di semester depan ya, dievaluasi dulu ya untuk melengkapi, menyempurnakan atau memperbaiki ya perilaku proses mengajar di kelas, sehingga mahasiswa menjadi lebih baik itu layanannya Pak Asep. Terima kasih Pak Asep ya Bapak Ibu. Nah, saya kira clear Bapak Ibu ya di poin ini. Bapak Ibu sebagai dosen nanti ya, sebagai guru profesional, dosen profesional akan ya dievaluasi dan ditindaklanjuti, dan ini bagian dari peningkatan mutu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk standar yang lain nanti Bapak Ibu bisa cermati, ini menjadi bagian yang harus kita pahami, sehingga dalam proses standar pendidikan pengajaran Bapak Ibu lebih terarah dan terakomodasi Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu terkait dengan tantangan pendidikan tinggi ini sudah sangat umum Bapak Ibu, bahwasanya aspek globalisasi ya, kemudian revolusi industri yang sudah beralih ke 5.0, bahkan ada bonus demografi ini menjadi poin penting yang terus dipikirkan ya, atau terus dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi agar mampu memposisikan dan mentargetkan proses-proses layanan pendidikan tinggi. Salah satunya adalah terus meningkatkan akreditasinya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira saya lanjut ke poin dosen Bapak Ibu. Tadi sudah sangat dikuatkan bahwasanya kita sebagai dosen akan berperilaku ya sebagai pendidik yang profesional.
ya, dan ilmuwan dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi poin kunci di sini, izin Bapak Ibu ya, seperti yang kami sampaikan, ketika pimpinan fakultas program studi mendorong kita untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, tadi dimonet dengan 4 kompetensi, kemudian kualitas penelitian, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu penelitian mungkin sebagian besar sudah melibatkan mahasiswa ya dalam konsep mengembangkan kajian. Nah itu menjadi penting, kemudian juga kegiatan pengabdian masyarakat ya, yang harus mengembangkan hasil penelitian, kemudian di PKN kan, sehingga nanti akhirnya bisa mengintegrasikan dalam proses-proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Pastikan nanti Bapak Ibu diminta, misalkan Pak Aji, ya bagaimana hasil risetnya, pernah nggak disampaikan di proses perkuliahan? Nah nanti cerita nih Bapak Ibu ya semua ya. Begitu juga dengan PKM, itu yang kita kenal sebagai integrasi Bapak Ibu ya, hasil penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran, dan ini menjadi penting Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu kedudukan dosen ya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi diatur dalam undang-undang Bapak Ibu ya, yang kita kenal sebagai Undang-Undang Guru dan Dosen ya, tahun berapa, 2005 ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu nih tugas utama. Nah, mungkin Bapak Ibu yang paling penting setiap semester itu kita di poin 3 ya Bapak Ibu ya, menyusun BKD yang isinya adalah proses-proses mutu yang ada di pembelajaran ya, proses penelitian dan PEMAS nih Bapak Ibu ya, sehingga tadi ya tagihan yang dilakukan oleh program studi begitu ya di bidang penelitian itu ternyata berdampak positif buat kita sebagai dosen ya Bapak Ibu untuk melaporkan kinerjanya pada sister Bapak Ibu ya, sehingga tiap semester kita melaporkan selain kinerja Datu Dharma, tentu kinerja program studi, tentu yang di akhir nanti Bapak Ibu kita mendapatkan rekognisi ya, akreditasi per 5 tahun program studi Bapak Ibu yang melaporkan kinerja dosen DTPS ya selama 3 tahun terakhir ya, sehingga ini menjadi tugas dosen yang diatur dalam undang-undang. Nah ini tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Nah ini mekanisme kontrol SNDT ya. Tadi yang disampaikan Pak Aji ya, bahwasanya selain standar dikti ya, kita juga ada standar mutu yang diadopsi secara internal ya, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas layanan ya, sehingga target yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu bisa tercapai begitu ya, dengan mekanisme yang sudah ditetapkan Bapak Ibu, sehingga poin untuk menata regulasi di perguruan tinggi itu menjadi penting begitu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kurikulum Bapak Ibu, ini sebenarnya kita mau transisi ke MBKM Bapak Ibu ya, proses MBKM yang menuntut pelaksanaan pengembangan kurikulum ya, sehingga layanan kepada mahasiswa itu bisa diadaptasi oleh pelaksanaan program MBKM. Mungkin izin nih Bapak Ibu ya, Pak Safir, Pak Asep, mungkin kita akan sharing ke Bapak Ibu di kampus lain bagaimana pelaksanaan MBKM dan keterlibatan Bapak Ibu sebagai dosen seperti apa, sehingga daya tarik ya atau antusias mahasiswa mengikuti MBKM itu meningkat ya. Mungkin izin nih Bu Dian Asih ya, silakan Bu Dian. Gimana proses MBKM di kampus Ibu sudah berjalan? Ya, ini suaranya agak pelan ya Bu, silakan. Ya, untuk MBKM di sini saya di sini kita baru Pak, jadi belum tahu banyak tentang MBKM yang berjalan di kampus ini, seperti itu. Oke. Izin sharing Pak, boleh Pak? Silakan Pak Ahmad nih dari Kemenkes. Ini silakan Pak Ahmad Riyadi. Ya, ini terkait MBKM juga mohon petunjuknya Pak. Silakan kita diskusi sama-sama nih, silakan. Saya kalau di kami itu Pak, di bawah Kemenkes itu kan
tiap regulasi dari Kemendikti kan diterjemahkan juga oleh kementerian yang di bawah kami. Saya kurang paham kalau dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan atau yang lain yang punya juga program vokasi. Tapi khusus di tempat kami ini MBKM masih sulit, Pak. Mungkin enggak ya Pak dengan program perhodanan atau kedokteran. Tapi di kami itu kan MBKM-nya agak sulit karena ada beberapa jurusan ya, terutama yang S2 itu magister terapang itu satu-satunya Pak. Jadi kami punya 3 magister terapang itu satu-satunya di Indonesia. Jadi saya mau petunjuknya, bingungnya itu kalau kita melaksanakan MBKM dengan program yang satu-satunya seperti itu, seperti apa nih Pak gitu. Jadi kalau mau MBKM gimana gitu Pak ya kan. Itu yang pertama. Jadi memang di bawah Politeknik, di bawah Kemenkes itu saya rasa karena unik-unik Pak jurusannya, jadi agak susah saya pikir untuk MBKM. Kayak misalkan di Solo ada ada jurusan-jurusan akupuntur misalkan Pak kan. Ya, jadi kalau mau ber-MBKM dengan Kemendikti ya agak susah Pak gitu. Gimana seperti mau tentunya kira-kira dalam lingkup kami yang vokasional seperti ini, yang jurusannya juga unik-unik gitu. Gimana ya penerapan MBKM itu Pak? Kalau yang lain mungkin kan, misalkan kalau kami punya prodi misalkan prodi sosiologi, MBKM-nya bisa dengan kampus Undip misalkan kan, kampus Unpad yang prodinya sama, sama semua, anunya juga sama Pak, kurikulumnya sama gitu kan. Jadi ya mungkin mohon petunjuknya Pak. Terus terkait kurikulum juga ya, kurikulum itu ya mohon maaf Pak, kok saya rasa itu ini keluhan juga ya, di luar dosen juga banyak dulu Pak. Ya ganti menteri ganti kurikulum Pak gitu. Takutnya nanti Oktober ini ganti menteri, nanti tahun depan belum terlaksana MBKM ini, ganti lagi peraturannya Pak gitu kan. Yang pusing kan kita ini Pak, yang apalagi yang rektor sampai bawahnya sampai kaprodi kan Pak ya. Nah, jujur saja kalau khusus kurikulum di tempat saya ini Pak, di Magister Terapan Keperawatan itu Pak, udah 2 kali Pak ganti, dari 2019 belum 5 tahun 2021 ganti lagi. Karena kurikulum 2021 Magister Terapan itu ternyata dikeluarkan juga oleh Konsil Keperawatan Pak. Kami mengikuti. Akhirnya Magister Terapan itu jadi 3 semester, sementara kalau Magister Keperawatan Undip misalkan itu 4 semester. Kan jadi beda gitu loh Pak. Kalau MBKM gimana gitu loh Pak. Kami 3 semester, mereka 4 semester misalkan. Kami terapan, mereka non-terapan gitu. Jadi agak sulit untuk mengaplikasikannya. Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Ahmad Riyaldi ya, luar biasa ya perjuangannya, terus mengakomodasi kebutuhan ya, khususnya beberapa poin. Yang pertama tentu terkait dengan kegiatan MBKM Bapak Ibu ya. Kami juga di UHAMKA ini ya Pak Asep ya Pak Safir, untuk program studi kesehatan kedokteran ini masih terbatas ya. Kalau kita lihat dari beberapa skema MBKM yang mana yang memungkinkan Bapak Ibu ya kita lihat, tapi Bapak Ibu poinnya adalah mana yang relevan begitu ya. Misalkan di kegiatan bangun desa atau kerja nyata begitu ya, ini kan mungkin ada beberapa kegiatan mata kuliah yang bisa diakomodasi Bapak Ibu ya. Seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu, untuk MBKM ini harapannya ya Bapak Ibu semua ya Pak Aldi, ini bisa selesai CP-nya itu di semester 5 ya. Kalau di magister tentu kita lain hal nanti ya Pak Aldi ya. Jadi Bapak Ibu untuk program sarjana dan terapan ya Bapak Ibu, harapannya ini bisa selesai di semester 5 sehingga nanti di semester berikutnya CP-nya sudah tercapai Bapak Ibu semua ya. Karena nanti Bapak Ibu akan ditargetkan untuk mampu mengakomodasi pemenuhan CP, capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi CPNK, sehingga tadi warningnya pada semester 5 ini bisa selesai sehingga nanti bisa melihat mana kinerja-kinerja yang bisa di MBKM-kan Bapak Ibu ya. Kalau bidang kesehatan mungkin magang praktik begitu kan di puskesmas atau di mana ya Pak Ahmad ya, tentu tidak tidak 20 SKS ya, hanya berapa SKS begitu ya.
sangat terbatas karena yang diukur adalah kepotensi ya, keakurasian ya kan. Kalau nanti dalam kaitannya dengan layanan orang gitu ya, nanti ada errornya berapa itu bahaya ya Pak Ahmad ya. Sehingga sangat hati-hati gitu ya dalam mengakomodasi program MBKM. Begitu Bapak Ibu. Kami punya kemarin diskusi dengan tim anggota pekerti juga Bapak Ibu di BES yang lalu. Ternyata di bidang kesehatan itu juga bisa melaksanakan MBKM, tapi pilih-pilih Pak Ahmad ya, mana yang relevan. Iya, benar Pak, benar. Nah itu yang akan dibuat pedoman aturan mainnya. Ya, jadi yang pertama kami sarankan melakukan benchmarking ke fakultas atau program studi yang sudah melaksanakan, sehingga ada kehati-hatian ya untuk memastikan luaran tadi mahasiswa kita kompetensinya terjamin, sehingga nanti bisa melaksanakan MBKM. Bahkan Bapak Ibu kalau tidak bisa dipaksakan ya jangan dilaksanakan ya. Sebagai contoh program studi pasca sarjana Bapak Ibu yang magister. Kami belum satupun ya program studi magister yang melaksanakan MBKM karena satu ya masa studinya kan cuma 4 semester ya Pak. Ya. Iya, masa studi cuma 4 semester begitu. Di semester 1, 2, 3, semester 4 ya tinggal riset ya. Dan lulus begitu ya Bapak Ibu ya. Memang tidak bisa dipaksakan ya semua program studi, apalagi tadi kekhususan cuma satu-satunya di Indonesia begitu ya program studi kesehatan yang disampaikan Pak Ahmad Riyadi. Mungkin secara mata kuliah ya itu tidak bisa di MBK-kan begitu ya karena belum memenuhi regulasi yang standar minimum untuk magister begitu ya Pak Ahmad ya. Ya Pak Ahmad, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu punya best practice di program studi Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sharing ya ke kita semua. Terima kasih Pak Ahmad ya Bapak Ibu. Baik. Mungkin silakan Bunda Endah. Ya Bunda, silakan Bunda. Kebetulan saya dari fakultas ini ya kesehatan juga. Oke. Silakan Bunda. Kegiatan MBKM sebenarnya itu banyak. Mungkin saya sendiri juga dosen-dosen baru ya Pak, dan saya juga baru tahu beberapa tentang MBKM. Ternyata MBKM itu termasuk penelitian dan riset, dan kemudian PKM ya yang akan dilakukan mahasiswa-mahasiswa nanti yang sudah disosialisasikan baru bulan depan nanti. Kemudian kami juga ada magang dengan kerjasama dengan lembaga Jepang gitu, jadi magang ke Jepang. Terus kemudian KKN juga ya, PKL itu termasuk MBKM. Terus kemudian juga ada pertukaran dari tiap prodi, kan nggak harus dengan lembaga lain, tapi prodi dengan prodi kan bisa ya Pak ya. Sebenarnya itu sangat banyak untuk melakukan MBKM di bidang kesehatan gitu ya. Saya cukup menambah itu saja mungkin Bapak. Oke, makasih Bu Indah ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutan sharing ya Bu Indah ya Bapak Ibu, terutama MBKM di lingkungan kesehatan ya, yang kita harus hati-hati ya, walaupun tadi mitra kerjasamanya Bu Indah sudah mengakomodasi ya dari target CP-CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi sehingga tercover ya dalam program MBKM yang sudah ditetapkan. Yang kedua Bapak Ibu, tentu kami mohon betul ada regulasi ya yang mengatur program MBKM. Kami yakin di program tinggi Bapak Ibu sudah ada gitu ya aturan mainnya. Jangan sampai nanti terjadi mahasiswa sudah melakukan MBKM tapi pada proses rekognisian mata kuliahnya dosennya menolak. Nah, itu ada yang terjadi Bapak Ibu ya. Sehingga tadi sudah disampaikan frekuensi kita Bapak Ibu ya, pemahaman yang sama bahwasanya ini adalah regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga ditetapkan oleh fakultas, maka Bapak Ibu wajib mengikuti regulasi dan mendukung pelaksanaan MBKM. Yang ketiga Bapak Ibu, tentu dalam program MBKM ini Bapak Ibu mohon diingatkan ya pengelola program studi fakultas dan universitas untuk melaporkan ya kegiatan MBKM-nya ke PDDikti. Ya, jadi kita secara pelaksanaan sudah selesai nih, mahasiswa sudah dapat nilai, ternyata di PDDikti mahasiswa belum dilaporkan ya keikutsertaannya dalam MBKM, dan itu Bapak Ibu data Bapak Ibu belum eligible. Nah, nanti kalau pantauan perguruan tinggi Bapak Ibu akan kena pantauan evaluasi yang berdampak pada akreditasi perguruan tinggi. Saya kira itu Bapak Ibu, regulasi ini disusun, diatur untuk memenuhi kebijakan peraturan perundang-undangan dan tentu
di perguruan tinggi Bapak Ibu untuk mencapai visi, misi, ya tujuan yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi, sehingga kita sebagai dosen memberikan kontribusi untuk perguruan tinggi tempat kita mengabdi. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Waktu kita terbatas oleh waktu yang ditentukan oleh panitia. Mungkin banyak hal yang belum tuntas diskusi kita Bapak Ibu, mohon dimaafkan jika ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke Bu Isnaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kami izin pamit.